Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mohon pimpinan Tuhan pagi hari ini untuk melawat, memberkati kita. Haleluya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan pagi hari ini, kami boleh ada di bait-Mu untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dan mereka akan terus seperti fajar di pagi hari. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan. Oleh sebab itu Bapa, ibadah pagi hari ini saya habiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita fokuskan hati pikiran kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Biarlah dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak Tuhan, layak ditinggikan, layak dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata di dalam setiap hidup kami. Tercurah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian ini kembali bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan,
tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Dia layak kita agungkan. Dia Tuhan Allah yang layak kita muliakan. Kita angkat suara kita, kita sembah, kita agungkan namanya. Allah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Allah yang berkuasa. Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Tercurah urapan-Mu bagi kami Tuhan. Tercurah kuasa-Mu. Haleluya. 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 Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, datang menyembah Engkau, datang menyembah Engkau dengan segenap hatinya di hadapan-Mu, dengan kerendahan hati Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup. Mari Bapa, Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami, mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang besar. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdiri di altar-Mu yang kudus. Kami datang menyembah Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu selalu bekerja atas kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya.
darahnya meragukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Kita katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami berdiri di altar-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Suku bangsa, kami umat-Mu Tuhan yang telah ditebus datang menyembah Engkau dan telah diselamatkan. Haleluya. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meragukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, Allah yang menjadi penyelamat dalam hidup kami. Meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meragukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. sekali lagi kita katakan haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meragukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. beri pujian bagi anak domba Allah. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi kami. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Allah yang telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pengorbananmu sempurna bagi kami. Kami boleh hidup sampai sekarang ini Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipilih oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami mau lebih lagi Tuhan. Bersorak-sorak bagi nama-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pengurapan sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir. Biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Mari kita orang percaya katakan amin. Mari kita berkemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang besar, yang dahsyat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi namanya. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Dia adalah pembela kemenangan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara yang telah dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita adalah orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih daripada penang. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Saya persilakan duduk.
kuasa Tuhan mengalahkan segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya sukacita surgawi mengalir atas kehidupan kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Dia penebusku. Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, haleluya, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin, ku angkat panji. Angkat panji, oh, dia telah menatas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Amin. Kita naikkan pujian ini kembali. Ku tahu dia penolongku. Tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Angkat panji, oh, dia telah menatas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, oh. Amin, amin. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita fokuskan hati kita. Kita sambut firman Tuhan. Agar firman Tuhan benar-benar boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Boleh meremah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Rencana-Mu, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Masa depan yang penuh harapan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur Engkau ada bagi kami. Kami bersyukur Engkau hadir di dalam hidup kami. Memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu boleh hidup di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak salah melangkah Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena ada firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pengurapan yang baru. Hikmat marifat yang daripada Tuhan telah Engkau curahkan baginya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, Roh Kudus yang bekerja di dalamnya dalam nama Yesus Kristus. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan.
Kita sambut firman-Nya. Kita katakan, ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan. Haleluya. Bukti kasih Dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Kita ucap syukur kita di hadapan Tuhan. Rancangan-Mu indah Benar Tuhan. bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan asalkan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Biarkan jemaat yang menaikkan pujian ini. Kita katakan, kasih-Mu memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu Mari kita naikkan pujian ini. membangkitkan rohku. Haleluya Yesus. Karena kuasa Tuhan selalu bekerja atas kehidupan kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Katakan lebih lagi, kasih-Mu Tuhan. Mari kita buka suara kita. Haleluya Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Merindukan jamahan kuasa-Mu Tuhan yang selalu mengalir dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Katakan dengan imanmu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dan pengorbanan-Mu sempurna, yaitu memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan pengorbanan-Mu itu terus nyata dalam hidup kami. Oleh karena kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami. Olehnya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapa, kami berkata bahwa ibadah ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk duduk dalam hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Dan kuasa firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu menerangi pikir hati kami. Sehingga Tuhan di tengah-tengah perjalanan pengeringan kami kepada Tuhan, kami tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi Bapa menerangi pikir hati kami. Dan Roh Kudus mengurapi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus kami sekalian berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 4 di ayat 7 dimulai sampai 18. Di 2 Korintus 4 di ayat 7 sampai 18. Sudah? Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa
Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Bisa enggak kita berkata bahwa ada berkat di balik pergumulan kita? Atau bisa enggak kita menemukan sesuatu yang berarti dan sangat berarti di tengah-tengah persoalan atau kesulitan dalam hidup? Atau juga bisa enggak kita di tengah-tengah pergumulan itu kita merasakan kasih Tuhan sungguh besar? Kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya punya persoalan, Bapak Ibu persoalan. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tetapi kenapa orang berkata, di tengah-tengah kesulitan yang aku alami ini, sungguh besar kuasa Tuhan dalam hidupku. Kenapa juga dia tidak berkata, sungguh besar kuasa Tuhan dalam hidupku, sekalipun aku tidak menghadapi persoalan. Tapi pada umumnya orang, dikala di tengah-tengah persoalan yang mengempit hidupnya, dia berkata, sungguh besar kuasa Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kesulitan yang dia alami, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dia bisa berkata, besar kasih Tuhan. Seakan-akan kebesaran Tuhan itu nyata besar dikala menghadapi persoalan. Padahal enggak. Sama saja kuasa Tuhan. Tidak pernah berubah. Sebab dia tidak pernah berubah. Tetapi pada umumnya orang yang tawar, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang mengutamakan kepentingan dunia daripada Tuhan, dia akan berkata, di tengah-tengah kesulitan baru aku bisa merasakan kuasa Tuhan. Kalau boleh, kita jangan seperti itu. Setiap saat kita mesti berkata, besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Berkat di balik pergumulan ada dalam hidupku. Bisa enggak dibesarin? Supaya terlihat. Oke, lanjut. Yang besar. Bukan itu. Keterangannya di bawah. Di balik setiap pergumulan itu. Klik. Nah, itu bisa diperbesar enggak? Oh, kamera. TV-nya harus diperbesar ya. Bisa. Oke. Oke, tenang. Di balik setiap pergumulan kita bisa menemukan berkat dan pelajaran yang berharga. Bisa enggak kita berkata bahwa sekali lagi pergumulan ini, kesulitan. Apa sih pergumulan kita? Bapak Ibu punya pergumulan?
punya kesulitan, fisik kesehatan semakin berkurang kesehatannya, kebutuhan semakin banyak, pengeluaran semakin besar, tetapi pemasukan membuat kita gelisah sedikit, tidak sebanding dengan pengeluaran. Belum lagi bertambah pengeluaran, kredit sana, cicilan bertambah, dan lain sebagainya. Sehingga bisa sedikit bertambahnya pengeluaran mempersempit jumlah korban persembahannya. Oleh karena apa? Kebutuhan terlalu banyak. Kolektenya dikurangi dikit. Tadinya 1 lembar, sekarang setengah lembar. Perpuluhannya lancar, tadinya seperti sekarang, nanti lah dirapel. Pada saat harinya lupa. Ucapan syukurnya dulu ada 3 lembar, sekarang 1/4 lembar. Kenapa? Pengeluaran untuk hal yang lainnya ternyata besar, membengkak. Pemasukan menipis. Lalu diskusi sama istri, mana yang harus kita geser? Lalu istri berkata, Tuhan tahu penting hati kita. Persembahan kita kurangin, perpuluhan juga boleh per triwulan. Saudara dalam kasih Tuhan, bahwa ternyata pergumulan hidup, pengeluaran yang besar itu bisa mengempit semangat dan kesetiaan atau pertumbuhan iman kita mulai mengecil. Tapi sesungguhnya pergumulan kita, iman kita harus begini. Pengeluaran yang besar itu, pemasukan yang kecil itu, sesungguhnya iman kita harus berkembang. Bukan begini, makin mengecil. Pergumulan itu ada, tapi keyakinan, pengharapan, persekutuan, kesetiaan, ketaatan kita mesti berkembang. Sehingga dikala berkembang itu kita bisa berkata, aku menemukan ada suatu pembelajaran yang berharga di tengah-tengah pengeluaran yang banyak ini. Oleh karena apa? Kita menghadapi pergumulan dengan sikap yang benar. Sikap yang benar apa? Tetap membina persekutuan, membina hubungan yang baik, punya iman. Sebab dalam imanku ada pengharapan. Dalam pengharapan itulah ada kekuatan. Kalau sikap kita tidak benar, tidak membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, disitulah terjadi kualitas iman kita menurun. Persekutuan kita juga menurun. Persembahan kita juga menurun. Ketaatan kita dalam ibadah juga menurun. Sehingga banyak orang bergeser. Seakan-akan usaha dia lebih besar daripada karya Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan itu. Kan begitu. Dikala kita melihat kesulitan dalam hidup itu besar. Lalu kita mulai bergeser arah. Bukan lagi fokus sepenuh kepada Tuhan dalam persekutuan kita. Dalam pengharapan, dalam iman itu. Tetapi kita berupaya melangkah dengan pemikiran, pengalaman, talenta, kepintaran, relasi kita. Sepertinya itu jauh lebih besar, lebih tepat menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita berkata seperti itu, menilai, punya pendapat, punya asumsi seperti itu, berarti kebesaran Tuhan kita itu kecil menurut kita. Tetapi sesudah kita melangkah, sebenarnya keadaan bukan lebih baik, tetapi semakin terpuruk. Itulah tanda sikap seseorang menghadapi persoalan dengan cara
fokus kepada persoalan itu. Beda dengan Rasul Paulus yang kita baca hari ini. Dan di ayat 8 dikatakan di sini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saudaraku, namanya ditindas. Gak enak. Ditindas fisiknya, dia tidak bebas berpendapat. Kebebasannya terbelenggu, namanya ditindas itu. Lemah, ada yang lebih besar dari dirinya. Sehingga dia tidak berdaya. Tetapi dikatakan di sini bahwa namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena Rasul Paulus membiarkan Yesus hidup dalam hidupnya. Bukan dalam arti kita menjadi munafik. Aku tertindas, aku tidak mengalami sakit. Enggak, sakit tetap. Siapa di antara kita yang mengalami persoalan dalam hidup? Contoh sakit penyakit. Sakit enggak sakit. Tetapi di dalam iman, tetap kita bangun hidup dalam kesulitan itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bukan dalam arti kalau kita setia dalam ibadah, dalam pelayanan. Bebas dari persoalan itu. Tapi Rasul Paulus berkata, supaya kehidupan Yesus itu orang-orang yang membina, yang memelihara iman, dan terus punya pengharapan kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang membiarkan, menghadirkan karya Tuhan dan Yesus ada dalam dirinya. Yesus hadir membawa kekuatan. Rasul Paulus berkata, sekalipun aku mengalami aniaya, aku tidak terjepit. Artinya bahwa masih ada harapan. Tidak selamanya jalan itu buntu. Yesus datang membuka jalan, memberikan hikmat tentang apa yang harus kita lakukan, yang kita putuskan di dalam menghadapi persoalan itu. Saudaraku, kematian Yesus harus ada dalam diri kita ini. Supaya kebangkitan Yesus itu ada. Yang artinya bahwa Yesus tidak mati selamanya. Mati 3 hari. Bangkit selamanya. Kematian Yesus itu dalam persoalan yang kita alami mungkin redup ekonomi, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Tapi Yesus bangkit pertanda tidak selamanya persoalan itu menimpa hidup. Yesus bangkit. Apa yang dibangkitkan? Semangat baru. Apa yang dibangkitkan dalam diri kita? Pengharapan, apa yang dibangkitkan? Bisa juga kesehatan, bisa juga ekonomi, bisa juga hal-hal yang baik di dalam persoalan itu. Hadirkanlah Yesus itu dalam hidup. Dan itulah kita sebagai anak Tuhan harus menteladani Kristus dalam hidup kita. Sebab kita menteladani Tuhan itu pertanda kita keserupaan dengan Kristus itu. Di dalam menghadapi persoalan. Yesus mati. Tapi dia akan bangkit. Hari ini kita punya pergumulan. Percayalah engkau bangkit dari pergumulanmu itu.
Itu yang kita teladani bahwa Yesus itu tidak fokus kepada kematian itu. Dia bangkit. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, Tuhan punya kerinduan dalam diri kita. Apa itu? Kesulitan, persoalan itu mengikis karakter yang buruk dalam diri kita. Saya ambil contoh. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka ikan bakar? Hah? Fitri, kami di rumah lebih sering makan ikan. Apakah ikan laut? Ikan bakar. Kalau ikan bakar, enak banget. Kasih jeruk. Istri saya pintar masak. Bakar ikan itu, ada ikan gede, pagi-pagi. Bisa habis itu. Tapi namanya ikan. Harus dibakar kan? Dibakar. Gak langsung matang. Ada prosesnya. Api membakar, membuat dia. Pada saat gak lama kemudian, waktu ditentukan enak. Dimakan. Enggak langsung dibakar, langsung kita enak. Enggak, ada proses. Ada perubahan dari yang mentah kepada yang terus ada perubahannya, ada tahapannya. Jadilah ikan bakar yang enak itu. Ayo Bapak Ibu, bahwa kesulitan ini, persoalan apapun itu bentuknya. Termasuk penantian jawaban doa, termasuk kesembuhan, termasuk jodoh, termasuk jabatan, apapun semuanya. Dan kita ada di dalamnya. Dan biarlah kesulitan yang aku alami itu terus mengikis karakter saya, supaya karakter saya seperti Kristus. Tujuan kita kan ke sana. Tujuan utama kita kan seperti Kristus. Berarti perjalanan hidup ini ibarat mengikis karakter-karakter kita yang tidak baik. Jangan ada di antara kita yang berkata aku sempurna dalam karakter. Masih banyak kekurangan kita. Tetapi kesulitan itu, hendaklah itu membentuk kita mengikis karakter, membuang. Sehingga pada akhirnya seperti ikan bakar itu enak. Kalau sudah terbentuk kekristenan sesuai dengan firman karakter yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, indah hidup ini. Ada ucapan syukur, tidak bunuh diri dalam menghadapi persoalan. Rasain, aku udah pindah dari Pak Pulin, biar Pak Pulin tahu. Dia emosi ngomong seperti itu. Dia pindah gereja. Dia emosi, dia marah. Aku mau pindah. Biar Pak Pulin tahu. Seakan-akan ada untung saya. Dia pindah. Enggak ada kan? Kenapa mesti berkata seperti itu? Aku pindah nih. Gereja sono. Sana aku melayani, aku semangat. Kenapa berkata seperti itu? Dia sudah melayani di sana dengan bagus. Tetapi berkata-kata yang tidak baik kepada saya. Kayaknya nggak ada hubungan ya, nggak ada korelasinya ya. Seharusnya dia sudah bertumbuh dalam pelayanan di sana, berkata-kata dengan saya seharusnya, terima kasih Pak Pulin, saya pernah bersama dengan Bapak. Begitu ya. Indikator dia sudah melayani dengan baik di sana, indikatornya dia akan terima kasih Pak Pulin, aku sudah sekarang di sana. Puji Tuhan, sama-sama kita maju ya. Kan begitu. Tetapi sebaliknya, dia berkata sudah luar biasa pelayanannya, lalu dikala aku ketemu, aku udah pindah, rasain. Kan gitu. Membuat, itu apa namanya, supaya membuat aku jengkel sama dia, kan gitu. Padahal nggak ada ngaruhnya. Dia mau pindah atau tidak, aku nggak jengkel sama dia. Toh juga warna saya hitam manis. Begitu ya. Yang saya sampaikan bahwa
perjalanan pengeringan kita kepada Tuhan hendaklah mengikis karakter kita. Itu kan karakter yang masih buruk. Ayo kita jangan seperti itu. Mari kita karakter kita, sifat-sifat buruk kita. Jangan seperti orang Batak, aku kan orang Batak. Yang penting hatiku. Suara saya seperti petir juga nggak apa-apa, hatiku nggak boleh juga. Lihat kalau suaranya ke petir, siapa yang bisa dengar? Orang tutup telinga. Yang penting hatiku, makan hatimu itu. Kan nggak bisa. Yang kita dengarkan suaranya dulu, baru kita lihat hatinya, kan gitu. Jadi ada kalanya kita ada pembenaran di dalam kekurangan kita. Orang-orang seperti itu, karakter yang belum dikikis. Bulan depan mungkin Rudi pulang, dia akan bakar anjing di kampung. Orang kampung itu mungkin anjing atau B2 lah. Itu dia ambil kerok. Apa ada alat kalau dibakar itu B2 dikerok bulunya, dikikis. Perapian itu mengikis dia. Kesulitan hidup kita mengikis kedagingan. Supaya kita semakin baik. Dan itu dikatakan kita sedang menteladani Yesus di dalam pergumulan kita. Supaya apa? Supaya bangkit esok. Kalau tidak terkikis karakter yang tidak baik itu, yang ego itu, tidak ada kebangkitan. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kualitas iman yang mantap. Dan kita lihat di luar sana, sama saja. Yang kedua saudaraku bahwa, kalau kita berkata ada berkat, ada pembelajaran yang luar biasa. Di tengah-tengah persoalan yang kuhadapi itu, di ayat 14 dikatakan di sini. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Namun sebelumnya sudah dalam kasih Kristus. Perlu sampaikan bahwa perlu semangat spirit kita berikan kepada orang yang menghadapi persoalan. Saya ambil contoh. Suatu ketika saya ke tempat terapi, ada anaknya di terapi. Seperti Yohana lah waktu di terapi. Di terapi itu saya tidak merasakan, tetapi saya lihat dari wajah anak saya itu kesakitan banget. Yang tadi kakinya nggak bisa ditekuk begini, harus supaya begini. Itu kan sakit kan. Lalu kita, mamanya, saya memberikan semangat, ayo nak kuat nak. Walaupun dia neteskan air mata, menahan rasa sakitnya, kita yang memberikan spirit semangat itu juga menangis. Lalu orang yang punya yang terapi itu juga berikan semangat terus, nggak boleh berhenti, nggak boleh untuk mencapai kesempurnaan itu, nggak boleh berhenti ternyata, nggak boleh kita mengelak. Oh sakit aku mau lari, nggak bisa, harus dihadapi. Sakit emang, pembentukan karakter nggak boleh kita lari, tapi kita harus hadapi dengan. Jadilah kita memberikan semangat dorongan terhadap mereka punya persoalan. Jangan menghakimi karena dosamu, karena begini. Tapi jadilah kita mitra teman. Memberikan semangat dorongan lewat kata-kata, lewat penampilan, lewat raut wajah. Supaya dia terbangun. Kalau begitu juga boleh kita masa bodoh akan persoalan pergumulan orang lain. Kita anggota tubuh Kristus yang harus saling bisa merasakan. Rasa hormat itu juga ada satu dengan yang lain. Amin. Saya ambil contoh. Ini ada kotoran, ada piring kotor. Lalu yang senior, yang tua lewat.
Siapa yang naruh piring di sini? Yang kotor ini, siapa ini? Lalu yang tua berkata, enggak tahu. Kalau enggak tahu siapa lagi? Gitu ya. Siapa lagi? Itu kan bahasa yang tidak baik, enggak? Dia lebih muda, ini lebih tua. Seharusnya tata krama kesopanan itu ada enggak? Siapa yang naruh piring di sini? Lalu yang tua ini enggak tahu. Lalu siapa lagi? Itu kan bahasa yang menuduh. Kamu. Itu salah satu contoh karakter yang buruk dalam hal berkomunikasi. Etika. Kadang-kala kita kurang etika dalam menyampaikan pendapat. Dalam hal sapa menyapa. Saya lihat kalau polisi atau di Bea Cukai Yohana, siap komandan. Jadi yang senior dengan junior terlihat, siap komandan. Di gereja, kita kan sama-sama anggota tubuh Kristus. Sehingga dengan kata bahasa seperti itu kurang etika. Kurang beretika di dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kalau kita makan bersama, Ibu Gembala kan selalu bilang, yang tua lebih duluan. Secara tidak langsung itu mendidik dalam hal apa? Etika. Supaya yang muda itu belajar menghormati yang lebih tua. Benar enggak? Jadi kita jangan berkata kita anggota tubuh Kristus, iya, tapi etika, beretika. Untuk itulah bahwa hendaklah dalam pelayanan yang kita pikul, yang ada dalam diri kita, ibadah kita, mengikis karakter. Supaya semakin baik dan disukai. Bapak Ibu coba kalau di kantor. Diperlakukan yang tidak baik. Nggak enak juga kan. Walaupun dia pimpinan, tapi perlu juga dia menghargai. Untuk itu sudah dalam kasih Kristus. Supaya kita semakin kokoh, ayo satu dengan yang lain memberikan semangat, dorongan kepada mereka yang putus asa. Kepada mereka yang punya persoalan, kepada mereka yang punya kesulitan. Tetapi harus perhatikan norma-norma atau etika sesuai dengan karakter Kristus ada dalamnya. Mempercayai kuasa Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus harus pula percayakan kebangkitannya. Dan kebangkitan Kristus itu merupakan bukti bahwa kuasa Allah telah memenangkan segala pergumulan. Kristus itu ada pada kita. Termasuk di dalamnya juga kuasa dan kebangkitannya. Artinya bahwa tidak selamanya terpuruk kita. Tidak selamanya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Wakil Gembala, benar kan? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Dan kita mesti berkata dan bermimpi dan berpengharapan. Saya pasti bangkit kemarin. Tapi aku berkata esok, lusa pasti bangkit, pasti tertolong, pasti jalan keluar, pasti ada jawaban Tuhan. Tidak selamanya Yesus dikubur. Dan Yesus itu ada padaku. Dia pasti membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Semangat yang baru, pengharapan, kesehatan, kekuatan, mimpiku menjadi kenyataan esok lusa. Kita mesti berkata. Amin. Saya ini orang desa yang punya cita-citanya ngeri kali. Orang cita-cita luar biasa. Cita-cita aku dulu tahu enggak Bapak Ibu, supaya punya ranjang tempat tidur yang bertingkat. Itu dulu masih karena kita tidur di merakyat. Jadi nggak ada tempat tidur. Ya kayak gitu tikar itu. Ketika kan.
cita-cita kapan aku ya punya tempat tidur bertingkat. Waktu aku ke Jakarta, langsung aku dapat tidur di tingkat ranjang yang bertingkat. Tanpa kita sadari bahwa pergumulan kita, mimpi kita sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi karena kedagingan kita lebih besar daripada kerohanian kita, sehingga kita tidak bisa mengingat bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar di masa lalu. Orang yang percaya kepada Kristus. Dan mari kita berkata, aku percaya kepada Kristus. Dan saya akan bangkit. Dengan membiarkan Yesus hidup dimuliakan. Saudara dalam kasih Kristus, melalui percaya kepada Kristus. Kemenangan ini juga sudah diberikan kepada kita. Dengan demikian segala pergumulan di dunia yang sementara tidak boleh menjadi fokus kita. Firman Tuhan berkata bahwa boleh kita memandang persoalan. Tetapi satu hal, Tuhan masih jauh lebih besar dari pergumulan kita. Amin. Tuhan masih jauh lebih besar dari pergumulan kita. Kebangkitan Kristus memberi harapan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan. Artinya badai pasti berlalu. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan. Aku pasti mendapatkan. Aku pasti sembuh. Aku pasti kuat. Aku pasti mendapatkannya. Aku pasti. Aku akan mendapatkannya. Apa pergumulanmu? Pergumulanmu juga pergumulan gembala. Dan senantiasa gembala mendoakannya. Ibu gembala juga ikut mendoakannya. Saya ambil contoh. Kami selalu berdoa supaya Willy punya anak. Kami berdoa supaya Rudy punya anak. Kami juga berdoa selalu supaya Andreas punya anak. Bukan hanya itu, yang mereka belum punya jodoh, kami sebutkan namanya. Si A dan si B dan si C. Ekonominya, suaminya. Nah terus itu merupakan dua syafaat. Kenapa? Ada suatu harapan. Badai pasti berlalu. Ada suatu harapan. Pasti ada jalan keluar. Ada suatu harapan. Pasti dibuka Tuhan jalan. Kenapa? Karena kita mempercayai Kristus. Karena Kristus itu ada dalam diri kita. Dan kita tidak fokus lagi kepada itu semua. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Dan kebangkitanmu memberikan harapan yang baru. Berarti apa? Harus kita mesti punya semangat yang baru. Orang-orang yang berkata di balik persoalan ini ada berkat Tuhan. Karena aku melihat persoalan ini bukan semata-mata dari mataku. Tetapi aku melihat dari mata Tuhan. Yaitu iman, percayaku kepada Tuhan. Mari bangun iman percayamu, persekutuanmu. Bangun imanmu lewat firman yang kita baca ini. Supaya kita bisa melihat persoalan ini dari kacamata imanku. Yang berkata bahwa Tuhan pasti tolong. Pasti berubah keadaan kita esok kepada yang lebih baik. Dulu keadaan kami sulit. Pindah sana, pindah sini. Tapi tidak selamanya pindah sana, pindah sini. Suatu ketika kami di Bekasi, lalu gereja, pelayanan saya dulu ada di jalan Surabaya, di Diponegoro sono. Kita lama pelayanan di jalan Surabaya, yang depannya itu Diponegoro, kantor PD Perjuangan itu. Kita ibadah dulu di sana. Lalu suatu ketika pingin punya mobil, karena harus punya mobil itu. Tuhan bukakan jalan. Lalu waktu itu dapatlah kita belilah mobil Mitsubishi T120 itu. Lalu kita ajukan suatu proposal kepada Tuhan, kami pelayanan ke sana jauh, butuh mobil. Gak mungkin motor ke sana Tuhan, butuh mobil. Proposal ini kita sampaikan kepada Tuhan lalu kita doakan. Doakan pertama belum,
doakan ketiga belum, keempat, berkali dan terus kita berdoa. Satu hal bahwa tidak selamanya badai itu ada. Yesus bangkit, artinya bahwa pastikan ada suatu perubahan dalam hidup. Kesetiaan kita, ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pastikan esok aku akan lebih baik. Karena Kristus bangkit, memberikan suatu harapan. Untuk itu mari Bapak Ibu bangun iman percayamu di tengah-tengah kesulitan itu. Jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah. Tapi orang-orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, dia antusias, dia tetap bergairah, bersemangat dalam Tuhan. Dan aku akan berkata, aku melihat dari kacamata Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ini memberikan semangat yang baru dalam diri kita. Kalau tidak ada harapan ini, orang akan lesu. Berjalan juga dia akan lesu. Tapi orang yang punya harapan itu, dia akan menjalani hidup. Amin. Lihat kiri kananmu. Lihat di kiri kananmu. Cilup bang gitu. Jadi untuk itu saudara dalam kasih Kristus, bangun iman kita. Lewat baca firman, lewat ibadah. Kalau begitu seriuslah bangun imanmu. Karena persoalan juga serius datang. Serius bangun imanmu. Karena persoalan juga serius datang. Akan menggerogoti, akan masuk kepada semua lapisan masyarakat. Sehingga ada orang berkata, kapan dijawab Tuhan? Kapan dijawab Tuhan? Kapan dijawab Tuhan? Lepas endingnya kan orang jadi putus asa. Sorry, maaf. Yang gak enak itu kan, kadangkala kami orang Batak itu kurang sopan juga kadangkala bertanya. Udah tahu gak dapat jodoh, belum menikah. Kapan nikahnya? Temanmu udah menikah. Kadangkala orang tua bertanya, famili, keluarga. Sehingga anak ini, malas nanti tanya-tanyain itu. Pertanyaan yang lain kek. Bisnis apa, usaha apa, ini enggak anak. Anaknya udah berapa? Udah tahu belum punya momongan, anaknya udah berapa? Kadangkala menyakitkan keadaan. Tapi kadangkala itu membentuk karakter kita lah. Bagaimana kita merespon, memberikan jawaban kepada pertanyaan yang tidak enakan itu. Bisa kita tinggalkan, bisa kita marah, bisa kecewa. Itu juga ternyata itu jawaban kita, itu juga bisa menunjukkan karakter. Ingatlah bahwa pergumulan dunia tidak akan sebanding dengan kesulitanku, tidak sebanding dengan rahmat Tuhan. Kesulitan kita tidak sebanding dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini mengobati kita, memberikan semangat. Sehingga kita bisa berjalan, bisa menghadapinya. Aku percaya. Kesulitan ini tidak sebanding dengan kasih rahmat-Mu yang besar dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mulai seriuslah. Bangun imanmu dalam persekutuanmu kepada Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi persoalan, dalam kesulitan. Lebih dekat dan berkata, terpujilah Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik. Bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Ada berkat di dalam pergumulan yang kami alami. Karena kami membiarkan Yesus hidup dalam hidup kami. Ada berkat dalam pergumulan yang kami hadapi. Ada hikmat, ada pembelajaran yang berharga. Karena kami percaya kepada kuasa Tuhan. Engkau pasti menolong, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar dalam persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu melebihi dari persoalan yang kami alami. Ada berkat di tengah-tengah pergumulan yang kami alami. Karena kami melihat dengan mata Tuhan bahwa pasti ada pertolongan. Tuhan lebih besar dari persoalan kami hadapi. Yang artinya kami tidak fokus lagi kepada persoalan. Kami fokus kepada kuasa Tuhan. Bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Aku percaya kehadiran Tuhan dalam hidup kami membawa kehidupan, membawa kemenangan, membawa terobosan yang baru
membawa jawaban doa, membawa jalan keluar, membawa berkat, membawa kesembuhan, membawa umur panjang, juga membawa hal-hal yang besar dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, tinggallah senantiasa dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu biar terus itu berbicara di hati kami masing-masing. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi kami, hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Olehnya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal lewat kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, darah-Mu menyucikan dosa kami. Kuasa darah-Mu mengampuni kami. Dan kuasa darah Tuhan mematahkan segala kutuk, bahkan segala pekerjaan si setan dan rencana orang jahat, orang fasik. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami sekalian masuk dalam perjamuan kudus ini dengan tulus datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kita naikkan satu pujian. Aku mau jadi roti yang terpecah. Mari kita sekalian mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bangunlah iman percayamu terus lewat persekutuanmu yang benar, lewat firman yang kau dengar. Supaya di dalamnya sama-sama kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Yang memberikan suatu keadaan yang lebih baik di hari esok. Lewat perjamuan kudus ini, terimalah kuasa, mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat roti sebelah tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Roti sebelah tangan kanan kita. Cawan anggur sebelah tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur akan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari bangun iman percayamu terus. Kalau kita tidak membangun iman percaya kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terpuruk dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit, dan kebangkitanmu memberikan harapan yang luar biasa, kemenangan bagi kami. Aku percaya Tuhan tolong kami. Aku percaya tangan Tuhan terulur menopang kami.
Dan aku percaya keadaan kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati kami. Bapak Ibu yang punya pergumulan, angkat tanganmu dan saya berdoa di tempat ini. Apapun pergumulanmu, percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja, menolong, membuka jalan dari setiap persoalan, memberikan jawaban doa dari setiap pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Bangun iman percaya mulai persekutuan yang benar, sehingga persoalan itu tidak akan merusak pertumbuhan iman kita. Tapi pergumulan itu akan membentuk kita akan mengenal lagi Tuhan itu dahsyat. Dan pergumulan ini membuat pengenalan kita semakin sempurna kepada Tuhan. Percayakan kuasa Tuhan. Dia ajaib, dia besar. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setiap umat-Mu yang mengalami persoalan pergumulan. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah jodoh, masalah anak, masalah suami, anak, istri, orang tua, apapun semua persoalan yang dihadapi jemaat-Mu. Hari ini aku datang kepada Tuhan. Aku percaya kepada-Mu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau mengikrarkan, Engkau sudah menang. Dosa sudah dikalahkan. Terpujilah Tuhan. Bahwa kemenangan Tuhan itu ada selalu dalam diri kami masing-masing. Ada kemenangan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Kuasa kemenangan ada pada kami. Sehingga jemaat-Mu menikmati jawaban doa yang daripada Tuhan. Ada kuasa kemenangan itu. Sehingga semua kami diberkati Tuhan dengan sehat dan kuat dan umur panjang. Ada kuasa kemenangan itu. Segala sakit penyakit diangkat oleh Tuhan dari tubuh kami. Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kebangkitan itu Tuhan. Jikalau ada sesuatu apapun yang menutup pintu berkat itu. Dan hari ini kami sehati sepikir membuka itu semua dalam nama Yesus. Maka pintu sorga terbuka, berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Kiranya semua jemaat-Mu dilawat oleh Tuhan. Kiranya semua ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu terbangun iman percayanya terus di tengah-tengah persoalan pergumulan ini. Dan jangan ada seorang pun jemaat-Mu Tuhan yang tidak menikmati jawaban doa yang daripada Tuhan. Tetapi biarlah kami semua menikmati jawaban doa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang bergumul masalah jodoh diberkati oleh Tuhan. Dan Kau pertemukan jodoh bagi anak-anak-Mu Bapa. Yang daripada Tuhan. Dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang bergumul masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan. Engkau memberkati. Ada umat-Mu yang bergumul masalah ekonomi. Masalah pembelian rumah, kendaraan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan menjawab doa permohonan mereka. Yang bergumul masalah anak, kiranya mereka mendapatkan anak yang daripada Tuhan. Amin. Kalau ada sesuatu apapun yang menghalangi berkat anak ini. Kami tolak, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan rahmat-Mu, anugerah-Mu terbuka. Sehingga olehnya mereka mendapatkan anak yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi kami yang lemah, yang putus asa, menghadapi kesulitan pergumulan ini. Mari Tuhan tolong kami, kuatkan, teguhkan terus iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan kami melihat persoalan ini dari sudut pandang mata Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan yang kami hadapi hari ini. Walaupun hari-hari ini banyak kesulitan mengenai keuangan, mengenai keadaan ekonomi bangsa ini atau rumah tangga atau gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Tapi kami percaya kepada Tuhan. Biarlah terbangun iman percaya kami. Supaya kami memandang Yesus lebih besar dari persoalan kami hadapi. Sehingga Tuhan lewat persoalan ini. Kami melihat dan merasakan keajaiban Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk Bapa. Kiranya Tuhan berkati umat-Mu. Sehingga jalan hidup mereka bukan turun tapi naik. Mereka bukan ekor tapi menjadi kepala.
Apa saja yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Tuhan setiap kutuk dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Rencana orang jahat, orang pasti dihala oleh Tuhan. Bahkan maut, kecelakaan, Tuhan Engkau jauhkan daripada umat-Mu. Sehingga Tuhan dari tempat yang akan bangkit. Pendeta-pendeta hamba Tuhan yang nurapi Tuhan dengan dahsyat. Dari gereja ini akan bangkit pengusaha-pengusaha sukses yang cinta Tuhan. Dari gereja yang akan bangkit pekerja-pekerja sukses yang cinta Tuhan. Dari gereja yang akan bangkit pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati dan diurapi Tuhan. Dari gereja akan bangkit anak-anak kesukaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ibadah kami ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seluruh korban persembahan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan jeripaya kami dalam pelayanan. Tidak ada yang sia-sia. Sebab apa yang kami lakukan ini karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Di dalam hidup ini ada banyak kekurangan kami dalam perkataan, dalam perbuatan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa Dia. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh perjamuan kudus. Terlebih firman Tuhan yang memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan. Karena kita tahu dalam menghadapi proses pergumulan itu tidak mudah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kita percaya ada jawaban yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kepada yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita naikkan pujian yang kembali. Kami yang telah ditebus. Kami yang Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami umat-umat-Mu. Untuk boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Persembahan kami yang pertama maupun yang kedua. Kami bawa dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang menguduskan setiap persembahan yang sudah kami bawa. Yang sudah kami letakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati, Allah yang menguduskannya. Sehingga setiap persembahan yang kami bawa, yang kami persembahkan. Sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Allah yang memberkati, Allah yang menguduskannya Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih Tuhan. Yang memberikan kami waktu untuk boleh datang membawa setiap berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang terus menopang kehidupan kami umat-umat-Mu. Allah yang terus memberkati setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Apapun yang menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah yang memberkati, Allah yang mencurahkan berkat-Mu melimpah di dalam setiap kami umat-Mu. Sehingga di hari-hari akan datang kami lebih lagi yang memberi, membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati lumbung-lumbung ekonomi keluarga kami masing-masing. Tuhan Engkau memberkati, Engkau membuat segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami perbuat berhasil ya Bapa. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan lewat seluruh kehidupan kami. Berkat Allah tercurah atas kami Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Bapa bagian keuangan yang mengelola keuangan gereja kami. Tuhan Engkau memberkati, roh hikmat, kuasa daripada Allah memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, seluruh persembahan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Allah yang menguduskannya, Allah yang memberkati, menjadi persembahan yang berkenan, berbau harum rupa di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan kami juga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih atas saudara-saudara sekalian untuk persembahan yang pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Saya persilakan yang bertugas. Shalom, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati untuk pengumuman kita sepekan ke depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan dapat mengirimkan ke rekening BCA atas nama GB Kampung Belakang Diakonia, dan mohon agar setelah mentransfer bisa menghubungi saya maupun Ibu Mei selaku bendahara. Lalu selanjutnya juga untuk ibadah komsel hari Rabu jam 7:30 malam. Mari Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang jam 7:30 malam sudah tidak ada kegiatan lagi, mari kita bergabung dalam ibadah komsel. Nanti yang melayani WL-nya Ibu Meliana dan pemimpin renungannya Bapak Gembala. Lalu untuk ibadah lainnya seperti doa malam,
Lalu ibadah WBI juga ibadah pemuda untuk minggu depan itu akan diliburkan, ditiadakan. Karena kita akan adakan hari Jumat itu ibadah Jumat Agung, tanggal 7 April jam 9 pagi. Yang melayani koordinatornya Bapak Supriyadi, WL-nya Ibu Reni, singernya Saudari Siska, Ibu Maria dan Saudara Yunus, pewartanya Bapak Gihon, asyarnya Saudara Sandi dan Saudara Andrian, kolektannya Saudari Lasmian dan Saudari Bella, pemusiknya tim musik yang di depan, serta operator multimedianya saya sendiri. Untuk kita ada perjamuan kudus kembali di hari Jumat, untuk yang melayaninya Ibu Gembala dan Bapak Gihon, seragam kita putih hitam. Lalu dilanjutkan nanti di hari Minggunya, jam 7:30 malam ada ibadah Paskah bagi anak-anak sekolah minggu, lalu jam WL-nya Ibu Reni dan Ibu Dena, cerita firman Tuhannya Bapak Gembala. Lalu untuk jam 9-nya kita ada ibadah Paskah tanggal 9 April, hari Minggu. Oke, yang melayaninya adalah koordinatornya Bapak Gihon, WL-nya Ibu, nanti saya sesuaikan untuk sekolah minggu nanti. WL-nya Ibu Dena, singernya Saudari Cindy, Ibu Fitri dan Saudara Irfan, pewartanya Saudari Lasmian, penerima tamunya Ibu Emil dan Bapak Willy, koordinator kolektannya Ibu Cynthia, pembawa kolektan Bapak Fraska dan saya sendiri, lalu untuk operator multimedianya Bapak Berry, seragam kita adalah batik. Juga saya ingin melaporkan dulu laporan keuangan per bulan Maret 2023. Untuk kas umum, saldo awal Maret 4.876.000. Lalu untuk total seluruh pemasukan 13.130.700. Total pengeluarannya 6.590.853. Sehingga saldo akhir Maret 2023 adalah 11.416.842. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah memberikan perpuluhan dan ucapan syukurnya. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Untuk kas pembangunan yang diperoleh dari persembahan, untuk saldo awal Maretnya 2.526.000. Lalu untuk jumlah persembahan yang masuk 2.453.000, pengeluarannya 16.000 sehingga saldo akhirnya 4.963.000. Untuk kas komsel yang diberikan saat ibadah komsel, saldo awalnya 635.000. Lalu jumlah persembahan komsel selama bulan Maret 615.000 sehingga saldo akhirnya 1.250.000. Untuk kas WBI saldo awal 511.000, persembahan 280.000 dan saldo akhirnya 791.000. Untuk kas pemuda saldo awal Maret 2.271.000, jumlah persembahannya 508.000 dan jumlah pengeluarannya 631.000 sehingga saldo akhirnya 2.148.000. Untuk sekolah minggu saldo awal Maret 1.947.500, jumlah persembahannya 397.000, pengeluarannya 380.000 dan saldo akhirnya 1.964.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dalam doa berkat. Terima kasih semua korban persembahan jemaat memberkati. Ibadah sekolah minggu bukan jam 7 malam ya. Jam 7 pagi, setengah 8 ya. Kalian nanti mungkin ada paskanya. Lalu untuk Paskah. Paskah, apa arti Paskah itu? Hah? Kebangkitan, ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Berarti kebangkitan menang, ada sukacita, kan begitu ya. Jadi kita hari Minggu kita makan bersama ya. Sepulang gereja kita makan bersama di gereja. Kalau di rumah itu tambahannya masing-masing nanti. Jadi yang mengkoordinir untuk makan bersama ini, jadi Saudari Lasmian dan Ibu Fitri. Nanti mereka mengkoordinirnya itu nanti ya, masalah berkomunikasi. Nanti jadi dengan nanti supaya
konsumsi kita nanti ada. Karena kita yang kita makan nikmati bersama. Jadi untuk Paskah hari Minggu selesai ibadah, kita makan bersama di bawah. Saya kira itu saja. Lalu yang terakhir, guru sekolah minggu diupayakan nanti Paskah itu mereka anak-anak dapat telur acaranya dibikin ya. Ibu Reni, Ibu Cynthia dengan Yohana, dengan Wakil Gembala, tolong turunkan bersama ya. Saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita ini. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan ada pada kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami. Menjauhkan kami dari setiap mara kecelakaan. Tibakan kami dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunkanlah Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kuduskan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arahkanlah pikiran hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Haleluya. Anugerah damai sejahtera adalah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.